terima kasih Bante. Yang ingin saya tanyakan Bante, pada saat bermeditasi dan saat batin dalam ketenangan, kenapa apa yang men-trigger bisa tiba-tiba muncul ingatan-ingatan kejadian yang lampau, 10-20 tahun yang lampau, yang sehari-hari sudah kita sebenarnya tidak ingat lagi Bante. Dimana kan kalau saat itu tidak mindful, akibatnya kan muncul papanca. Nah, apa yang men-trigger itu Bante? Karena kan segala sesuatu ada sebab-sebabnya. Memang ketika batin itu sedang tenang, hal-hal yang sudah terjadi itu wajar sekali bisa muncul. Ketika itu muncul, agar tidak memunculkan papanca itu adalah mental proliferation atau obsesi pikiran atau perkembangbiakan pikiran. Kalau hanya sekadar ingatan, tidak masalah. Selama itu tidak direspon dengan suka dan tidak suka, atau selama itu tidak direspon dengan berbagai macam pikiran yang lain. Ingat tentang peristiwa yang lampau, kemudian kita merencanakan untuk sesuatu yang akan datang. Itu artinya sudah papanca. Itu sudah terseret oleh pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, selama seseorang ketika ingat terhadap apa yang sudah terjadi dan ia sadar, ia perhatian, dan ia kemudian kembali kepada objek meditasinya, tidak terseret kepada pikiran-pikiran atau ingatan tentang masa lampau, tidak masalah. Sehingga itu yang terpenting adalah kembali kepada objek meditasi. Tapi kalau sudah mulai merespon, berpikir-pikir, kemudian juga ya mengkorelasikan dengan tidak hanya yang lampau, kemudian berpikir tentang apa yang harus dilakukan sekarang, yang akan datang, itulah papanca. Dan ingatan itu adalah bagian dari objek kesadaran, objek dari batin yang mengetahui. Misalnya apa? Kita punya 6 indera. Salah satu inderanya adalah indera pikiran, atau disebut mana. Jadi kalau indera mata, cakun, cak, padi, cak, rupe, cak. Ya, jadi dengan adanya caku dan rupa, upajati caku winyanang. Jadi muncullah di sana kesadaran mata. Tapi kalau di sini, mananca, padi, cak, damanca, upajati, manuk winyanang. Dengan adanya pikiran dan bentuk-bentuk pikiran atau objek-objek pikiran, maka muncul kesadaran pikiran. Nah, objek-objek pikiran ini salah satunya adalah ingatan. Itu adalah objek pikiran atau objek batin yang mengetahui, objek winyana. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika sudah muncul demikian, maka muncullah kontak, tinang sanggati paso, muncul kontak. Ketika ketiganya berkumpul, muncul kontak. Kemudian ketika muncul kontak, maka muncul perasaan. Pasa, pacaya, vedana. Dan ketika muncul perasaan, muncul apa lagi? Muncul persepsi. Yang vedeti tang sanjanati, apa yang dia rasakan itulah yang dia kenali, itulah yang dia persepsikan. Dan kemudian dengan adanya persepsi, muncul pikiran. Yang sanjanati tang witaketi, apa yang dia kenali, itulah yang dia pikirkan. Kalau sampai di sini belum begitu bermasalah. Masalahnya adalah yang witaketi tang papanceti, itu yang jadi masalah. Jadi apa yang seseorang pikirkan, itulah yang kemudian dipikirkan berulang-ulang, berkembang biak, papanca. Nah, kalau sudah demikian, itu yang menjadi masalah. Maka Sang Buddha mengatakan bagaimana seseorang bisa memotong papanca. Caranya adalah tidak bergembira, tidak bersenang, tidak welcoming terhadap sebab-sebab yang memunculkan papanca. Sebabnya apa? Ya tadi, sebabnya adalah ada pikiran, ada objek-objek pikiran, termasuk adalah ingatan. Ketika seseorang itu tidak bergembira di dalam ingatan, tidak kemudian bersenang dalam ingatan, tidak melekat dalam ingatan, terputus. Kalau kemudian tidak pada ingatannya, kemudian sudah
memunculkan misalnya perasaan, tidak bergembira di dalam perasaan tersebut. Tidak bersenang dalam perasaan tersebut. Kalau kemudian sudah memunculkan perasaan, paling tidak bergembira di dalam persepsi itu sendiri. Nah, tidak bergembira, tidak bersenang, tidak welcoming terhadap sebab-sebab yang memunculkan pikiran berkembang biak, itulah praktek meditasi ini. Tidak memunculkan reaksi. Tidak memunculkan reaksi terhadap apapun objek yang muncul, termasuk ingatan yang muncul. Maka sekadar ingatan tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita bereaksi terhadap ingatan tersebut. Kemudian berpikir-pikir tentang ingatan tersebut dikorelasikan dengan yang lampau yang akan datang, yang sekarang, kemudian dilekati, digenggam erat-erat, itu yang menjadi masalah, kemudian memunculkan papanca. Tapi kalau tidak bereaksi, batin menjadi tenang, kembali kepada objek meditasi, itu sudah yang terbaik yang bisa dilakukan. Demikian, ya? Tidak apa-apa, karena belum pernah nanya ya. Iya, 2 lagi ya Bante. Yang pertama Bante, apakah itu berarti seperti sama juga dengan yang bersihkan yang lampau Bante? Jadi meditasi itu secara tidak efek lainnya adalah sebetulnya membersihkan. Iya, sebenarnya membersihkannya lampu di sini itu bukan membersihkan tentang ingatannya, tetapi ada reaksi-reaksi tentang yang lampau. Karena kalau ingatan, wah, Sang Buddha itu ya punya kemampuan untuk mengingat uncountable previous lives. Kehidupan yang lampau yang tidak terhitung banyak, Sang Buddha punya kemampuan mengingat. Itu tidak dibersihkan. Yang dibersihkan adalah reaksi-reaksi itulah. Reaksi-reaksi terhadap buah-buah dari masa lampau yang sekarang sedang dialami. Sekarang kita sedang mengalami apapun yang kita alami itu adalah buah dari yang lampau. Nah, itu yang dibersihkan. Maka sebenarnya lagi dan lagi yang dibersihkan adalah reaksi-reaksi itu, tanha, nafsu keinginan. Itu yang dibersihkan. Kalau sekadar ingatan, sekadar objek-objek yang lampau bukan masalah. Ya seperti orang selalu mengatakan ketika dia sedang menderita karena ingatan atau trauma terhadap masa lampau, kemudian pertanyaannya selalu mengatakan, bagaimana ya Bante supaya saya tidak ingat lagi terhadap kejadian masa lampau. Bukan masalah itunya. Ingatan itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kemelekatan. Kemelekatan terhadap kejadian masa lampau. Kalau seseorang sudah tidak melekat dengan kejadian masa lampau, ingatan masih muncul. Tetapi batin akan tetap tenang. Batin tidak memunculkan penderitaan. Batin tidak memunculkan trauma atau ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu hanya sekadar pengalaman masa lampau, ingatan masa lampau, tapi batin tetap tenang. Mohon maaf, apakah Sang Buddha sebagai seorang yang telah mencapai kebuddhaan pencerahan tidak punya ingatan terhadap ketika masih punya istri? Ingatannya masih ada. Buktinya menceritakan kehidupannya lampau ketika bersama dengan saudara kan. Masih punya ingatan. Menceritakan kehidupannya lampau ketika punya anak, kehidupannya lampau punya anak misalnya Rahula kan, masih punya ingatan. Tetapi beliau ketika mengingat demikian tidak memunculkan nafsu keinginan. Tidak memunculkan nafsu ragawi. Demikian pula ingatan tentang hal-hal yang buruk di masa lampau itu masih ada, tetapi tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan ketakutan, karena itu semua sudah dilenyapkan. Dan itu yang sebenarnya yang mesti dilenyapkan. Begitu ya. 4 kanda. Iya. Ini kan kalau dari yang pengertian saya Bante, koreksi ya. Kematian itu kan sebetulnya tidak ada ya Bante. Itu kan hanya suatu proses berubahnya form
jasmani berdasarkan sebab-sebab dan kondisi di saat momen itu ya Bante. Di mana 4 kanda ini yang akan terus berlanjut. Betul nggak Bante? Ya, kematian ada dalam konteks perubahan. Kematian itu adalah bagian dari sebuah perubahan. Bagian dari sebuah fenomena yang muncul dan lenyap. Itulah kematian. Ada kematian yang sifatnya mikro, yaitu kematian sel-sel dari jasmani kita. Kematian dari kesadaran kita yang muncul dan lenyap dalam setiap momennya. Tapi ada memang kematian yang makro, yaitu pindah alam. Yaitu ada, tapi itu adalah bagian dari fenomena muncul dan lenyap. Bagian dari ketidakkekalan. Dan proses demikian ya proses dari muncul dan lenyapnya dari tidak hanya 4 kanda, 5 kanda, 5 gugusan. Jadi kemunculan dan pelenyapan dari 5 gugusan. Jadi tidak hanya sekadar itu pelenyapan dari jasmani atau kehancuran dari jasmani, termasuk adalah kehancuran dari yang gugusan lainnya. Perasaan, persepsi, bentukan pikiran, kesadaran yang juga mengalami perubahan. Ya termasuk misalnya kita bicara misalnya kesadaran atau cita atau vinyana. Kesadaran. Itu kan sebenarnya yang disebut sebagai kematian itu adalah lenyapnya kesadaran yang kemudian disebut sebagai cuti cita atau cuti vinyana. Atau lenyapnya kesadaran tetapi kemudian akan muncul yang disebut sebagai pati sandi vinyana atau pati sandi cita. Yang itu dikatakan sebagai kesadaran penghubung. Tetapi sebenarnya adalah kesadaran awal ketika seseorang dilahirkan kembali. Jadi lenyap tapi kemudian muncul. Jadi tidak hanya jasmani saja, tapi kesadaran, perasaan, dan lainnya juga demikian. Kemunculan dan pelenyapan. Jadi 4 kanda ini bukan terus berlanjut, Bante. Gimana? 4 kanda ini bukan terus berlanjut. Mengalami keberlanjutan tetapi sifatnya muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap. Tidak kemudian seperti sesuatu yang eksis kekal. Tidak. Tapi adalah kemunculan dan pelenyapan. Karena kalau nanti misalnya itu dianggap sebagai eksis dan kekal, itu konsep atta. Sedangkan secara realitasnya adalah anatta. Tidak ada sesuatu yang sifatnya adalah kekal. Termasuk vinyana yang kemarin sudah saya sampaikan adalah batin yang mengetahui itu juga sifatnya tidak kekal. Keakuan ini kalau kita bicara keakuan itu tidak hanya sekadar seperti kesombongan. Tetapi persepsi bahwa ada diri itu adalah keakuan. Itu pun juga berubah-ubah. Yang paling simpel adalah terkadang saya memberikan sebuah contoh. Bagaimana itu berubah dan perubahannya itu sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Ketika kondisinya berubah, keakuan yang muncul juga mengalami perubahan. Contohnya, ketika Anda bersama dengan suami, ada keakuan yang muncul, aku adalah istri. Tapi begitu Anda bertemu dengan anak, keakuan saya sebagai istri itu lenyap. Berubah menjadi apa? Aku adalah ibu. Ketika kemudian bertemu dengan guru, keakuan bahwa aku sebagai ibu, sebagai suami, itu lenyap. Aku adalah murid. Keakuan demikian berubah-ubah sesuai dengan faktor-faktor yang ada. Itu satu contoh saja. Kesadaran kita juga berubah-ubah demikian. Sesuai dengan faktor-faktor yang ada. Ketika mata melihat bentuk. Jadi ada 6 jenis kesadaran. Kesadaran mata, telinga, hidung, lidah yang sudah sering saya sampaikan. Itu muncul karena sebab-sebab. Kenapa muncul kesadaran mata? Karena ada mata tidak rusak. Kemudian ada objek itu berada
di wilayah di mana mata bisa melihat. Kemudian ada perhatian dari pikiran dan juga ada cahaya. Ada 4 ini. Kalau salah satu dari 4 ini tidak ada. Kesadaran mata pun juga tidak muncul di sana. Misalnya apa? Mata tidak rusak. Perhatian ada. Cahaya ada. Tetapi kalau kemudian objeknya tidak berada di mana mata bisa melihat, apakah ada pengalaman melihat dengan mata? Tidak ada. Objeknya ada. Mata tidak rusak. Perhatian ada. Tapi gelap. Tidak ada cahaya. Juga tidak ada pengalaman untuk melihat. Ada cahaya. Kemudian ada objek. Mata tidak rusak. Tapi tidak ada perhatian. Mungkin sedang melamun. Juga tidak bisa melihat. Ini baru melihat. Begitu ini salah satu tidak ada saja, kemudian muncul objek yang didengar, maka kesadaran yang muncul adalah kesadaran mendengar. Itu sudah berubah. Itu bukan kesadaran yang sama. Maka kesadaran ini atau batin yang mengetahui ini, yang mengalami ini, itu juga terus mengalami perubahan sesuai dengan objek-objeknya. Maka sifatnya muncul dan lenyap. Demikian pula perasaan, karena perasaan muncul karena ya objek juga, karena 6 indera juga. Kalau objeknya berubah, 6 indera juga berubah, perasaan juga berubah. Persepsi juga sama. Persepsi muncul karena perasaan. Kalau perasaannya berubah, berarti persepsi juga berubah. Maka tidak ada satupun fenomena yang sifatnya kekal, walaupun kemudian seakan-akan itu kekal, tapi tidak ada. Kematian juga sama. Ada keberlanjutan, tetapi bukan sesuatu yang sifatnya kekal. Karena tidak kekal, maka jangan dilekati. Itu yang paling penting sebenarnya. Ini yang langsung mengacu pada meditasi. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan saya ini karena saya memang masih awam, yang ingin saya tanyakan seandainya saya ketika kembali ingin melanjutkan latihan meditasi ini, mengenai yang pertama yang saya rasakan kan penderitaan fisik. Minta maaf itu biasanya kira-kira berapa lama baru penderitaan fisik itu akan menjadi normal. Kemudian setiap hari itu disarankan berapa menit meditasi. Penderitaan fisik akan lenyap hanya ketika tidak punya fisik. Selama kita punya fisik akan terus mengalami sakit. Tidak bisa tidak sakit. Akan terus mengalami sakit. Hanya bedanya adalah yang batinnya dilatih, walaupun fisik sakit, batin tidak ikut sakit. Itu yang terpenting. Jadi tidak perlu gelisah ketika fisik sakit. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan fisik yang sakit. Fisik akan tetap sakit. Kematian akan terjadi, tetapi batin itulah yang harus dikembangkan. Ada sebuah cerita, dulu ada seorang biku. Pada saat beliau berada di sebuah kuti yang terbuat dari gubuk dari jerami, kemudian ada seekor ular. Nah, tiba-tiba beliau itu menyampaikan kepada para biku lain, mohon ya tubuh saya diangkat keluar sebelum menjadi kaku gitu. Para biku lain bertanya, loh Bante kenapa? Tadi saya digigit ular berbisa. Nah setelah betul diangkat di luar, Bante ini meninggal, biku ini meninggal, dan betul-betul badannya menjadi kaku. Kemudian ditanyalah, kenapa kok Bante ini walaupun digigit ular tetapi tidak menampakkan kegelisahan? Ya tetap mati juga kan, namanya juga fisik. Tidak menampakkan kegelisahan, tidak menampakkan ketakutan. Ya hanya sekedar, udah badan ini diangkat di luar ya, sebelum kaku. Nah kemudian ditanyakan, ya ternyata memang batin dari biku ini memang sudah terbebaskan.
Nah, jadi sudah tidak ada kekhawatiran lagi berkenaan dengan fisik. Tapi jangan mencari kematian. Ya, biarkan kematian datang sendiri. Nah, maka dalam hal ini yang terpenting adalah dalam bermeditasi nanti selanjutnya berada di tempat masing-masing adalah menjaga batin. Jadi kunci dari meditasi adalah menjaga batin. Setidaknya adalah jangan ketika muncul pikiran-pikiran yang buruk lantas dibiarkan. Itu yang terpenting. Contohnya apa? Ketika melihat ada kebencian, mungkin melihat seseorang yang pernah menyakiti, kemudian timbul kebencian, dikembangkan kebencian tersebut. Nah, kalau Anda bisa melepaskan kebencian yang ada dengan apapun caranya, misalnya dengan sebuah perenungan, bahwa orang yang membenci orang lain itu seperti diibaratkan seperti seseorang yang memegang kotoran atau memegang besi panas untuk dilemparkan ke orang lain. Siapa yang kotor terlebih dahulu? Diri sendiri. Siapa yang terbakar terlebih dahulu? Diri sendiri. Artinya kalau kita membenci orang lain, yang paling menderita adalah diri sendiri. Kalau kita tidak mau menderita ya nggak usah memunculkan kebencian. Yang paling rugi adalah diri sendiri. Yang dibenci belum tentu dia menderita. Mungkin dia tidak tahu kan, kalau kita itu dibakar kebencian, dia lagi happy-happy. Nah, sehingga rugi sendiri, itu sebagai contoh. Perenungan demikian dilakukan agar kebencian itu lenyap. Kalau itu dilakukan, itu juga bagian dari meditasi. Ketika kemudian muncul keserakahan, dilihat. Yang muncul ini adalah memang sesuatu yang dibutuhkan atau sekadar keserakahan. Sekadar untuk memenuhi keinginan. Ini juga harus dilihat, dicek. Kalau itu sekadar untuk memenuhi keinginan dan berusaha untuk melenyapkannya, itu sangat baik. Itu bagian dari pengembangan batin. Tapi kalau memang itu adalah kebutuhan, ya memang tidak ada masalah. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan. Maka kita selalu check and recheck. Ini kotoran batin atau ini bukan kotoran batin. Ini cerita lainnya, tetapi baik juga sih sebenarnya. Mungkin kalau di Indonesia itu kalau kita bicara tentang Ramayana, kan selalu mengatakan Rama itu orang baik ya. Rahwan itu orang jahat. Tapi ada versi lain. Rahwan itu orang baik. Rama itu orang jahat. Itu versi lain. Kenapa? Ya karena bahkan Rahwana ini ketika dia mau meninggal, memberikan nasihat kepada Rama. Ada 3 nasihat. Nah, 2 nasihat. Yang pertama adalah, kalau Anda ingin berbuat jahat, pikir lagi dan lagi. Berulang-ulang dipikirkan. Sampai jangan melakukan kejahatan itu. Begitu. Jadi kalau tahu ini kejahatan, dipikir lagi dan lagi. Jangan langsung dilakukan, dipikir lagi dan lagi. Sampai tidak melakukan kejahatan. Tapi kalau kemudian tahu ini kebaikan, nggak usah dipikir ulang, langsung lakukan. Itu nasihat Rahwana terhadap Rama. Nah, orang yang bisa melakukan demikian itu bagian dari pengembangan batin, bagian dari meditasi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, cobalah untuk dilihat. Ini baik atau buruk. Kalau ternyata ini buruk, dipikir ulang. Jangan kemudian sampai melakukan. Kalau tahu itu buruk, maka jangan kemudian terseret untuk melakukan. Dipikir lagi dan lagi. Direnungkan lagi dan lagi. Itu bagian dari pengembangan batin. Nah, kalau itu dilakukan ya itu sangat baik dan itulah yang sesungguhnya sebagai meditasi. Meditasi adalah menjaga batin.
Pada saat melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, selalu melihat ke dalam batin, tidak membiarkan pikiran buruk itu muncul, apalagi berkembang, senantiasa untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang baik. Itulah meditasi. Nah, kalau dengan meditasi demikian dilakukan, ya ketika terbiasa dengan kesabaran, terbiasa dengan pikiran tidak berbencar ke sana kemari, maka secara fisik juga akan menjadi lebih tenang. Secara fisik akan terbantu untuk menjadi lebih tenang. Akan tetapi yang namanya fisik setenang apapun itu tetap akan mengalami sakit. Dan bahkan akan mengalami kematian. Mereka orang-orang yang bijaksana sekalipun, ya para guru agama, para nabi pun juga semuanya mengalami kematian. Itulah fisik, itulah jasmani. Tetapi batin yang terpenting adalah dikembangkan. Begitu ya. Malam Bante, Ya, baik. saya mau tanyakan ketika saya bermeditasi, itu sering warna-warna kayak dia bisa besar dan kecil. Kalau saya sudah mendapatkan warna itu, saya tuh merasa bahagia banget. Tapi ketika cahaya itu, warna itu hilang, pikiran saya langsung lari kemana-mana, Bante. Bisa ke masa lalu, kesedihan, itu yang saya rasakan, Bante. Tapi ketika saya bermeditasi di sini, itu warnanya jelas banget. Jadi ada lingkarannya hitam, merah di dalamnya dan di luarnya biru. Itu akan membesar dan mengecil. Jadi itu membuat saya merasa bahagia gitu Bante. Tapi ketika itu cahaya hilang, saya langsung merasakan kesedihan, pikirannya langsung ke masa lalu. Iya. Terima kasih Bante. Apakah warna tersebut muncul ketika Anda memperhatikan keluar masuknya nafas? Atau hanya ketika Anda diam kemudian memperhatikan di sekitar kening? Ya, lebih baik kembali kepada nafas. Karena ketika nanti bermeditasi, memang dalam bermeditasi ketika konsentrasi muncul, itu bisa memunculkan yang disebut nimitta. Nimitta itu gambaran batin. Tapi gambaran batin itu muncul bukan dari objek yang lain, tapi objek yang diperhatikan itu sendiri. Misalnya menggunakan objek keluar masuknya nafas. Maka persepsi nafas yang tadinya itu masih gelap, masih buram, masih tidak jelas, ketika batin itu terbebas dari 5 rintangan batin, nah di sanalah akan memungkinkan untuk memunculkan persepsi nafas yang berbeda, seperti misalnya berupa cahaya. Itu nimitta. Nimitta yang muncul karena objek itu sendiri. Nah, kalau itu adalah nimitta demikian, itu sangat baik. Artinya apa? Karena itu adalah hasil dari ketika pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat itu lenyap. Maka ketika muncul cahaya yang sebenarnya karena batin fokus kepada kening dan itu pasti berubah-ubah dan warnanya juga akan berubah-ubah dan itu lama-kelamaan bisa memunculkan ketegangan juga, maka lebih baik kembali kepada nafas. Memang akan sulit, tetapi kembali kepada nafas. Dan juga ketika kembali kepada nafas memang ya karena kebiasaan yang lama, karena mungkin memori-memori yang lama akan muncul kembali, kesedihan muncul, mungkin kekhawatiran muncul. Ya memang itu adalah kendala. Tetapi itu juga bagian dari proses bermeditasi. Ketika batin belum bisa tenang, ya itu akan muncul. Tapi ketika lagi dan lagi kembali kepada nafas, kekuatan dari kesedihan, kekhawatiran, atau pikiran-pikiran yang mengganggu itu akan semakin berkurang. Dan kalau itu muncul dengan kuat, seperti yang kemarin saya sampaikan, bisa dilakukan pencatatan. Ketika kesedihan muncul, catat saja sedih dalam batin. Tetapi melihat itu bukan sebagai milik. Melihat kesedihan tersebut hanya sebagai sekadar fenomena yang bukan milik. Yang sebenarnya ya, kalau kita boleh mengumpamakan, seperti kalau Anda melihat
ada banyak sampah. Kemudian ada misalnya di sini, ada beberapa saudara yang kemudian membersihkan sampah, dikumpulkan jadi satu, kemudian dibakar. Apa yang ada dalam benak pikiran Anda ketika melihat itu? Hah? Apa? Asap. Itu ya. Kok saya beda ya? Dalam pikiran saya, ya sudah biarkan gitu kan. Artinya apa? Itu bukan milik saya kan. Ya artinya nggak ada perasaan, oh jangan gitu kan. Jangan dibakar atau misalnya perasaan seperti ini milik saya kan, tidak kan. Seperti itu. Melihat apapun fenomena seperti melihat sampah yang dikumpulkan dibakar. Tidak ada reaksi, suka dan tidak suka. Hanya sekadar pengalaman saja. Kalau itu dilakukan, maka kekuatan dari kesedihan, kekhawatiran, atau pikiran-pikiran yang lain yang tadinya mengganggu itu akan semakin melemah. Dan kemudian kembali pada nafas. Apakah itu nanti akan muncul lagi? Akan muncul lagi. Tapi kalau setiap kali muncul kemudian dilakukan hal yang sama, lama-kelamaan kekuatannya akan melemah. Diibaratkan seperti sebuah perumpamaan. Ada seorang penjaga ladang jagung. Dia menjaga ladang jagung. Kemudian ada sapi yang memang suka dengan tanaman jagung. Apalagi kalau jagungnya masih muda, paling suka dia. Karena penjaga ini orang yang waspada, penuh perhatian, begitu sapinya datang, mau mulai merusak jagung yang dia jaga, dia tahu, ini sapi datang. Maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghalau, mengusir sapi tersebut. Apakah dengan teriakan, apakah dengan cambukan, apakah dengan pukulan, dia lakukan. Sapi itu akan pergi, lari. Tapi apakah sapi tersebut akan datang lagi? Datang lagi. 3 kali, 4 kali, 5 kali datang lagi. Tapi kalau setiap kali datang, itu kena cambukan, kena pukulan, bahkan sapi itu pun akan tahu. Kalau saya datang ke sana, saya akan sakit. Nah, dia akan jerah dan tidak akan datang lagi. Pikiran juga demikian. Kita harus punya kewaspadaan. Begitu pikiran yang tidak bermanfaat muncul, karena kita punya kewaspadaan, kita tahu, ini tidak bermanfaat. Tapi kemudian kita melakukan cara untuk mengusirnya. Kalau itu hanya sekedar lewat saja sih, sekedar sadar, sudah lenyap. Tapi kalau itu begitu dominan, maka caranya salah satunya adalah dicatat. Dicatat, tetapi jangan melihat itu sebagai milik, hanya sekadar fenomena. Dicatat, sedih. Bukan sebagai milik. Tapi apakah nanti akan datang lagi? Datang lagi. Tapi kalau setiap kali datang itu dilakukan dengan cara yang sama, lama-kelamaan kesedihan itu kekuatannya akan hilang. Akan berkurang, bahkan akan hilang. Apakah ingatan terhadap masa lampau masih ada? Masih ada. Tetapi kesedihannya sudah tidak ada. Kekhawatirannya sudah tidak ada. Itu yang mesti dilakukan. Kalau tadi kan konsentrasi dengan cahaya-cahaya, itu kan bisa menenangkan sementara kan. Tapi begitu itu hilang, sedihnya muncul lagi kan. Jadi lebih baik dihadapi. Dihadapi, tetapi tetap dengan kebijaksanaan. Makasih Bante. Iya. Terkait dengan rintangan batin yang Tinamida kemarin malam Bante, yang ada orang yang gendut, maksud saya yang agak subur itu, yang dia memang gendut kok sih. Artinya subur, makmur gitu ya, nggak masalah. Yang makannya 2 hari sekali, terus dia berusaha memaksa dirinya untuk melakukan meditasi jalan dan menerapkan tidak berkomentar itu Bante. Tolong dijelaskan tidak berkomentar itu maksudnya gimana kan? Terima kasih. Iya. Jadi memang tadi saya juga di depan mengatakan ada beberapa hal yang mengganggu perkembangan batin. Yang pertama adalah bahasa rama, suka berbicara. Ternyata yang kedua adalah niddarama, suka tidur.
ngantuk tidur, itu namanya nida. Nida arama, suka tidur. Yang ketiga, sangganika rama. Sangganika itu artinya kongko-kongko. Tahu kongko-kongko? Berkumpul, ngobrol. Kumpul-kumpul itu namanya sangganika. Jadi suka kumpul-kumpul, tidak mau menyendiri. Nah, yang kedua, nidarama itu memang menjadi salah satu masalah. Ketika seseorang bermeditasi yang tujuannya adalah untuk pengembangan batin, batin itu dikuasai oleh kemalasan. Batin dikuasai oleh keinginan untuk selalu tidur. Nah, itu menjadi masalah. Maka ini harus dilenyapkan. Dan melenyapkannya dengan apa? Hanya ada satu cara, yaitu semangat. Nah, semangat inilah yang kemudian bisa dimunculkan dengan berbagai macam cara. Jadi ada yang dengan cara pokoknya punya tekadnya dikuatkan lagi untuk tidak membiarkan mindfulness, perhatian melewatkan satupun objek yang muncul, itu juga bagian dari memunculkan semangat. Atau dengan cara kemudian meditasi jalan, atau dengan cara mengusap-ngusap tubuh ketika mungkin ngantuk sekali, atau dengan cara seperti yang saya ceritakan kemarin, seseorang yang menggunakan jerami, dimasukkan ke air, kemudian diletakkan di atas kepala. Nah, apapun caranya, intinya adalah semangat untuk melenyapkan rasa ngantuk. Nah, orang ini punya cara, memang artinya strict sekali bahwasanya yang membuat seseorang itu terseret, batinnya itu tidak terkonsentrasi, adalah membiarkan pikiran itu pergi, melamun, atau berpikir yang lain. Konsentrasi kan artinya hanya satu objek. Satu objek adalah objek yang diperhatikan, objek utama. Ketika berjalan, objek utamanya adalah langkah kaki. Sehingga ketika misalnya melihat sesuatu dan sudah mulai berkomentar, artinya sudah tidak bersama dengan objek langkah kaki. Begitu tahu demikian, langsung kembali. Jadi tidak membiarkan pikiran itu mengembara, melamun, yang sebenarnya itu tidak bermanfaat. Walaupun kemudian itu terasa nikmat. Apalagi kalau kita meditasi kemudian muncul perenungan dharma misalnya. Tapi sebenarnya itu adalah misleading. Kalau kita sudah betul-betul ingin terkonsentrasi, fokus dengan satu objek, ya semua yang lain itu sebenarnya adalah gangguan. Semua yang lain. Karena apa? Dalam pengalaman bermeditasi, apapun bentuk pikiran, ketika itu diikuti, ada tidak akhirnya? Ada tidak endingnya? Enggak ada. Itu akan terus melompat dari satu objek ke objek lain, dari satu ide ke ide lain, terus akan demikian. Tidak akan pernah ada endingnya. Ya, ini kan juga berkenaan dengan teori plasticity, bahwa apapun yang kita alami dengan 6 indera kita, sebenarnya itu membentuk sel dalam otak kita. Sel dalam otak kita. Dan sel-sel ini ketika berkembang, kemudian juga akan saling menyambung satu sama lain melalui apa? Melalui kabel. Kabel otak. Itu disebut plasticity. Itulah kenapa ketika orang berbicara, ya dia tidak akan pernah berakhir. Terus ada muncul tema-tema, topik-topik sesuai dengan apa yang dikembangkan. Karena sudah ada kabelnya. Antara satu sel dengan sel lainnya itu sudah ada kabelnya. Sehingga apa? Kalau kita berpikir, apalagi dalam bermeditasi, kalau kita berpikir, itu tidak akan pernah ada endingnya. Dan padahalnya apa? Nggak ada manfaatnya. Maka ketika betul-betul 100% ingin konsentrasi, ingin fokus, ya betul-betul strict sekali. Ketika sudah mulai berkomentar, langsung kembali kepada objek. Berkomentar dalam artinya sudah mulai berkomentar terhadap objek lain. Artinya sudah keluar dari objek utama. Begitu tahu sudah keluar sedikit saja, kembali kepada
objek utama. Nah, itu yang dilakukan. Dan itu baik untuk dilakukan. Begitu ya.